Oke guys, kita ketemu kembali dengan Ugi Channel yang kali ini akan membahas tentang cara menghitung luas permukaan prisma segitiga. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jaring-jaring prisma, kemudian mencari rumus luas permukaan prisma. Nah, sekarang kita akan langsung bisa menghitung luas permukaan prisma segitiga. Ini merupakan materi kelas 6 semester 2. Nah, kita lihat dulu jaring-jaring prisma yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita mengulang kembali supaya lebih jelas. Prisma segitiga itu alasnya berbentuk segitiga, bisa berupa segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, permukaan prisma segitiga itu berupa dua buah segitiga sebagai alas dan tutup, serta sisi tegak berupa segi 4, yaitu kalau tidak persegi panjang ya persegi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas lagi dengan menggunakan gambaran atau tampilan berikutnya. Ini sebuah prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga sama segitiga siku-siku. Nah, kita lihat dulu permukaannya. Ada dua permukaan segitiga siku-siku. Kemudian permukaan yang bawah adalah persegi panjang, belakang persegi panjang, yang depan persegi panjang. Nah, ketiga persegi panjang itu ukurannya berbeda karena sesuai dengan ukuran alas, tinggi, dan sisi miring dari segitiga ini. Nah, alas, tinggi, dan sisi miring itu digunakan sebagai panjang dari persegi panjang. Lebarnya adalah tinggi prisma. Kita jabarkan sekali lagi dalam bentuk gambar yang lain. Nah, ini persegi panjang yang dibentuk yang pertama dibentuk dari alas segitiga, kemudian dibentuk dari tinggi segitiga, dan dibentuk oleh sisi miring segitiga. Nah, maka untuk menghitung luas persegi panjangnya ada 3. Jika alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku, maka persegi panjang yang pertama adalah A kali T2, yang kedua T kali T2, yang ketiga M kali T2. Maka luas permukaan prisma segitiga dapat dirumuskan menjadi 2 kali setengah kali A kali T ditambah persegi panjang yang pertama A kali T2 ditambah persegi panjang yang kedua T kali T2 ditambah persegi panjang yang ketiga M kali T2. Bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, karena ketiga sisi segitiga itu dikalikan dengan T2 maka dikumpulkan saja menjadi 2 kali setengah kali A kali T ditambah A tambah T tambah M dalam kurung dikali T2. Nah, A ditambah T ditambah M ini adalah keliling segitiga, maka ini bisa disederhanakan lagi menjadi keliling segitiga dikalikan T2. Maka luas permukaan prisma segitiga dirumuskan menjadi 2 kali setengah kali A kali T ditambah keliling alas kali T2. Jadi pertama-tama kita harus menuliskan seperti ini, baru dijabarkan kelilingnya berupa segitiga apa. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti kelilingnya adalah A ditambah M ditambah M. Kalau kelilingnya apa? Dari segitiga sama sisi berarti kelilingnya S tambah S tambah S. Kalau segitiga siku-siku berarti A ditambah T tambah M. Syarat untuk bisa menghitung luas permukaan dari prisma segitiga ini adalah kita harus mengetahui panjang dari sisi-sisi semuanya ini. Bagaimana kalau segitiganya itu baru kita mengetahui 2 sisi aja, yang satu sisi belum bisa. Nah, kita akan hitung dengan menggunakan teori Pythagoras. Mungkin sudah ada yang mengenal, ada yang belum, tapi lebih bagus kita ulang saja. Contoh, ini sebuah segitiga siku-siku ABC. Sebuah segitiga siku-siku ABC
Garis yang berhadapan dengan titik A kita kasih nama garis A kecil. Garis yang berhadapan dengan B itu kita kasih nama garis B kecil. Dan garis yang berhadapan dengan C kita kasih nama garis C kecil. Maka A itu ada di bawah, kita tentukan sebagai alas, B itu tingginya, C itu sisi miringnya. Kalau kita lihat panjangnya, C itu lebih panjang dibandingkan dengan A dan B. C lebih panjang daripada A dan B. Maka rumus Pythagoras berlaku, C kuadrat sama dengan B kuadrat, balik, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sebenarnya dibalik juga nggak apa-apa, B kuadrat tambah A kuadrat tidak apa-apa ya. Ini rumus Pythagoras. Dan rumus Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, karena memang tujuannya untuk membuat atau membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku harus memenuhi 3 angka dari Pythagoras yang namanya triple Pythagoras. Contoh saja, langsung bisa ketemu soalnya. Ini sebuah segitiga ABC, alasnya 4 cm, tingginya 3 cm. Kemudian disuruh menghitung, hitunglah panjang sisi miringnya. Nah, sisi miringnya di sini belum ada, maka kita gunakan rumus Pythagoras dengan mencari C. Maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya sama dengan 4 cm pangkat 2, B-nya 3 cm pangkat 2. Maka C kuadrat sama dengan 16 cm kuadrat ditambah 9 cm kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat atau pangkat 2. Itu C pangkat 2. Maka C sama dengan akar kuadrat dari 25 cm persegi. C sama dengan 5 cm. C itu adalah sisi miring, maka sekarang sudah ketemu sisi miringnya adalah 5 cm. Bagaimana penerapannya dalam menghitung luas permukaan prisma segitiga? Contoh soal, sebuah prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Alasnya 8 cm, tingginya 15 cm, tinggi prisma 20 cm. Hitunglah luas permukaan prisma di samping. Kalau kita menghitung luas permukaan, maka kita harus tahu ukuran sisi-sisi dari segitiga ini. Dari segitiga ini kita belum tahu sisi miringnya. Kita tulis rumus luas permukaan dulu. Luas permukaan prisma setengah kali A kali T ditambah keliling alas kali T2. Dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, yang belum ada adalah M, sisi miring. Maka M kita kasih warna kuning. Kita cari dulu M-nya. M adalah C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Angkanya seperti itu. 8 cm persegi ditambah 15 cm persegi. C kuadrat sama dengan 64 cm persegi ditambah 225 cm persegi. C kuadrat sama dengan 289 cm persegi. Maka C sama dengan akar kuadrat dari 289 cm persegi sama dengan 17 cm. Nah, sisi miringnya sudah ketemu 17 cm. Kalau sisi miring sudah ketemu, alasnya sudah ada, tingginya sudah ada, tinggi prisma sudah ada, tinggal menghitung luas permukaannya. Kita masukkan rumus lagi. Keliling persegi panjangnya, keliling alasnya adalah segitiga siku-siku, maka alas ditambah tinggi ditambah sisi miring. Alasnya 8 cm, tingginya 15 cm, sisi miringnya 17 cm kali tinggi prisma. Kita hitung 2 kali setengah itu 1, 8 kali 15 120, kemudian keliling kali 20 cm sama dengan 40 cm kali 20 cm. LP-nya sama dengan 120 cm persegi ditambah 800 cm persegi sama dengan 920 cm persegi. Nanti kalau ketemu segitiganya ini berbeda lagi, segitiga sama kaki, maka kelilingnya ini berbeda lagi ya. Contoh, ini sebuah
prisma segitiga, alasnya segitiga sama kaki. Kalau sama kaki itu ada alas, ada sisi miring. Ukurannya alas 12 cm, sisi miringnya 10 cm, tinggi prisma 25 cm. Untuk menghitung luas permukaannya, kita tulis dulu rumus luas permukaan prisma segitiga. Sama dengan tadi. Nah, keliling alasnya nanti diganti menjadi A tambah M tambah M. Nah, yang belum ada adalah P. P itu adalah tinggi alas, tinggi segitiga. Kita cari dulu tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga kita cari. Tinggi segitiga itu dicari dengan menggunakan B pangkat 2. Nah, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 10 cm kuadrat dikurangi 6 cm kuadrat. B kuadrat sama dengan 100 cm kuadrat dikurangi 36 cm kuadrat sama dengan 64 cm persegi. B sama dengan akar kuadrat dari 64 cm persegi, B sama dengan 8 cm. Maka tingginya sama dengan 8 cm. Nah tadi kenapa A-nya kita menggunakan 6 cm bukan 12 cm? Nah, Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, sedangkan segitiga sama kaki itu adalah gabungan dari dua buah segitiga siku-siku yang sama dihimpitkan pada tingginya. Maka tinggi untuk Pythagoras apa? Alasnya dalam Pythagoras kita gunakan yang 6 cm. Sudah ketemu T, kita tinggal menghitung luas permukaannya. Rumusnya tetap. Maka kelilingnya kita jabarkan menjadi alas ditambah sisi miring ditambah sisi miring menjadi 2,5 kali 12 cm kali 8 cm. Alas ini tinggi ditambah 12 ditambah 10 tambah 10 cm kali 25 sama dengan 96 cm persegi ditambah 32 cm kali 25 cm sama dengan 96 cm persegi ditambah 800 cm persegi. Luas permukaannya sama dengan 896 cm persegi. Nah, demikianlah untuk pertemuan kali ini cara menghitung luas permukaan prisma segitiga. Kita bertemu kembali untuk materi-materi berikutnya dan jangan lupa selalu subscribe, like, share, dan komen pada video ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru. Terima kasih.